Hai semua, welcome back to our YouTube channel KKNDR 137 Aristotle. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita punya topik yang menarik nih teman-teman. Topiknya yaitu dampak pandemi terhadap kesehatan mental pelajar. Kira-kira apa aja sih dampak pandemi ini pada kesehatan kita, terutama para pelajar? Yuk simak sampai habis videonya. Check it out! Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir setiap aspek dalam kehidupan kita, termasuk aktivitas harian masyarakat, terutama kelompok anak dan juga remaja. Bagaimana tidak, penerapan physical distancing dan juga penutupan sekolah membuat mereka tidak dapat beraktivitas dengan normal. Jika normalnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman dan beraktivitas di sekolah, kini mereka terpaksa berada di rumah dalam waktu yang belum ditentukan hingga kapan. Awalnya, mungkin beberapa pelajar merasa hal ini adalah kesempatan mereka untuk berlibur. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dampak pandemi ternyata berpengaruh terhadap mental pelajar. Rasa sedih dan kecewa yang dialami oleh pelajar selama pandemi ini adalah hal yang wajar dan juga normal. Media sosial dan permainan di ponsel mereka tidak dapat menggantikan interaksi sosial di sekolah, mulai dari mengobrol di kelas, menertawakan sesuatu yang lucu saat pelajaran, hingga mendengar semua percakapan yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, akan sangat mungkin jika seseorang mengalami gangguan pada kesehatan mental mereka, dan kita perlu mengetahui apa saja gejala yang muncul apabila kesehatan mental seseorang terganggu. Beberapa gejala terkait kesehatan mental pelajar selama pandemi yang perlu kita waspadai yaitu: pertama, keluhan fisik seperti sakit perut, pusing, atau gejala fisik lainnya. Kedua, mengisolasi diri dari orang tua, teman sebaya, hingga mengubah kelompok pertemanan. Ketiga, minat belajar turun drastis yang menyebabkan prestasi akademik ikut menurun. Dan yang keempat, sering mengkritik diri sendiri. Nah, kami ada tips nih untuk menjaga kesehatan mental yang bisa diterapkan baik untuk diri sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Apa saja sih tipsnya? Yuk disimak! Yang pertama, mempertahankan rutinitas harian atau membuat aktivitas baru. Kita bisa mempertahankan rutinitas harian yang biasa dilakukan di rumah, atau kita juga dapat menciptakan kegiatan baru yang dapat dilakukan di rumah. Dengan beragamnya kegiatan yang dilakukan, kita tidak akan merasa bosan sehingga kesehatan mental juga dapat terjaga. Yang kedua, mendukung anak atau adik belajar di rumah dengan menyediakan waktu untuk bermain. Bagi anak-anak, bermain menjadi salah satu media untuk belajar. Namun, karena pandemi memaksa sebagian besar kegiatan dilakukan di dalam rumah, maka sebaiknya kita mengajak anak-anak atau adik kita bermain agar tidak merasa bosan. Dan akan lebih baik lagi jika kita bisa mengajaknya belajar sambil bermain. Selain akan merasa senang, mereka juga akan mendapatkan ilmu baru melalui belajar sambil bermain. Yang ketiga adalah membantu anak atau adik mencari cara positif mengungkapkan perasaan mereka. Terkadang kita semua kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu. Hal tersebut juga terjadi kepada anak ataupun remaja. Cobalah cari cara positif untuk membantunya mengungkapkan perasaan mereka dengan cara menggambar, menulis, melukis, ataupun melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengekspresikan perasaan dan juga menuangkan ide mereka. Bantu dan dukung apapun yang mereka ingin lakukan selama hal tersebut positif dan tidak merugikan siapapun. Dan yang keempat adalah membantu remaja tetap bersosialisasi dengan teman mereka via daring. Teknologi di internet dan juga media sosial yang berkembang pesat pada saat ini sangat membantu menjaga kesehatan mental remaja selama di rumah. Dilansir dari laman situs Kompas, menurut seorang psikolog anak dan keluarga, Ana Surti Aryani, berpendapat jika remaja perlu mengobrol dengan teman sebayanya agar ia tidak merasa sendiri dan juga tertinggal dari tren film atau mungkin lagu-lagu yang didengarkan oleh teman-teman mereka. Nah, karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-temannya, mereka bisa memanfaatkan teknologi internet dan juga media sosial untuk berkomunikasi.
Dan yang terakhir adalah mengajak dan juga mendukung anak atau adik mencari hobi yang kreatif. Hobi mempunyai berbagai manfaat bagi anak dan bisa membantu menstimulasi anak secara fisik, mental, dan sosial. Dengan adanya hobi, anak dapat mengembangkan harga diri mereka melalui pencapaian tujuan, karena ia bisa menemukan bakatnya lewat kegiatan yang ia senangi dan juga ia pilih. Hobi juga bisa menjadi sarana pendidikan melalui penelitian minat atau belajar dari orang lain. Dukung segala kegiatannya yang positif. Hobi bisa berupa banyak hal, termasuk sesuatu yang simpel seperti membaca, memasak, atau bahkan bersih-bersih. Nah, itu tadi adalah dampak pandemi terhadap kesehatan mental pelajar dan bagaimana sih cara mengatasinya. Gimana, menarik kan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami dan agar mengetahui informasi tentang kesehatan lainnya. See you!